يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فارتفعت منه النور بسلام صديق ما رأينا والدنيا ولا سرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس وأنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وعوني أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك صلوا عليه مرحبا مرحبا يا نور عيني
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا Mendapatkan masalah atau sakit biasanya dimulai dari 4 hal. Awalnya dari 4 hal. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua pola makan, yang ketiga pola hidup, dan yang keempat kakean pola. Kira-kira kalau di Mojokerto banyak mana? Yang nomor 4, kakean pola. Yang pertama pola pikir. Saya ingin menyampaikan ini, mudah-mudahan kita masuk ke era endemi. Masyarakat Kota Mojokerto semuanya mempunyai optimisme yang tinggi. Amin. Pola pikir. Banyak orang sakit atau punya masalah gara-gara pikiran. Maka coba Anda lihat, ada orang dengan gangguan jiwa atau terkenalnya orang gila. Bapak Ibu lihat, orang gila itu gak pernah sakit. Buktinya gak ada yang vaksin juga gak kena COVID. Orang gila makan nasi busuk, perutnya gak pernah sakit. Tidur di pinggir jalan gak pakai selimut, gak pernah masuk angin. Buktinya rata pengedan jalur keroan. Kudanan orang gila. Pertanyaannya, kenapa orang gila itu gak pernah sakit? Jawabannya adalah karena orang gila tidak punya beban pikiran. Artinya kalau Bapak Ibu Kota Mojokerto pengen sehat terus gampang, jadilah orang yang tidak punya beban pikiran. Kok wong edan sakit. Nah, hari ini banyak orang stres. Kenapa? Karena kondisinya belum menentu. Gara-gara COVID hampir 3 tahun, banyak yang skeptis, yang ragu dengan masa depannya. Sesuk kepiye, mangan nopo, gajiku kepiye, termasuk yang dapat kena korbannya siapa? Para jomblo seperti ini. Aku belum berani menikah gara-gara saya nggak punya pekerjaan, atau mungkin gaji saya pas-pasan. Makanya para jomblo kamu saya kasih tahu, berbukalah dengan yang setia, karena yang manis biasanya pendusta. Saya punya tetangga Bu, begitu ada COVID, nggak pernah keluar rumah, pakai masker double 3. Setiap kali beli sesuatu dicuci. Apa yang terjadi? Mati. Matinya bukan karena COVID, tapi karena apa? Dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Bu, gimana dengan penghasilan ibu-ibu hari ini? Tapi saya mencatat para istri di musim pandemi sudah pintar cari uang. Maksudnya apa? Dimanapun suaminya beruang pasti ketahuan. Jangan sampai kemudian karena keadaan seperti ini membuat kita menjadi apatis atau skeptis, tidak yakin dengan masa depannya. Saya kasih contoh kasus, tolong Anda jawab. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor di tengah sungai. Tadi Bu Wali Kota ngomong perahu soal. Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di sekeliling sungai itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya tawakal, sabar, berdoa. Bukan. Jawabannya apa? Bayangkan kalau Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di samping perahu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan?
Yang harus Anda lakukan adalah berhenti membayangkan. Saya tadi bilang apa-apa? Bayangkan. Lah hari ini banyak orang stres, kenapa? Karena bayangan-bayangan masa depan yang belum pasti. Maka Gus Miftah punya quote, apa quote-nya? Kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang waktu untuk cemas, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Artinya apa? Jadilah orang yang optimis. Bu, apa bedanya optimis sama pesimis? Bedanya satu. Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Coba anak-anak muda mau coba kok. Optimis nih. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Kenapa gak yakin? Oi. Oh, di atas ada orang. Ada suaranya, gak ada wujudnya. Saya ulangi, jadilah pribadi yang optimis. Yuk kita lihat contoh dalam Al-Quran, nabi-nabi yang diajarkan oleh Allah untuk optimis. Kita lihat Nabi Yunus dimakan ikan. Apakah Nabi Yunus bersedih? Tidak, karena dia tahu dia dimakan ikan atas izin Allah. Optimis, di dalam masjid dia berdoa seolah-olah iktikaf di dalam masjid. Apa yang terjadi? Pertolongan Allah datang. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Lucu orang dulu, orang lucu dulu. Jangan-jangan termasuk orang yang tidak punya beban pikiran. Kenapa, Bu? Oh, soundnya mati. Maklum anggarannya pas-pasan ya. Itulah Mas, bedanya cowok sama bedanya cewek sama sound system. Sound system tidak ganti oke, ketok wujudnya. Cewek tidak ganti oke, dipek kancane. Makanya lu merah mati. Sing satset masih. Info masih. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memotong leher Ismail. Coba kalau mikirnya, mohon maaf, menerima perintah ini menggunakan akal, pasti nggak jadi potong leher Ismail. Bagaimana tidak? Ismail anak tercinta, untuk mendapatkannya melalui banyak perjuangan. Bahkan sampai istri pertamanya merelakan Ibrahim untuk menikah lagi. Kenapa? Gara-gara istri pertamanya merasa tidak bisa memberikan keturunan. Siapa istri pertama Nabi Ibrahim namanya? Siti Sarah. Sarah ngomong sama Ibrahim, matur. Yun saya Bu, ngomong ini ngomong Majapahit. Jangan sampai anak-anak Mojokerto nggak paham bahasa Jawa. Saya sering kadang-kadang ngomong sama anak-anak itu lucu. Bosoke awake dhewe tapi ngromoke wong liya. Contoh begini. Kula badhe tindak jenengan monggo budal. Kula badhe dahar jenengan monggo. Mosok yo badok badok. Aku kasar. Sekarang wong Jawa kelangan Jawane, nggak ngerti bahasa Jawa yang kromo nginggih. Sehingga kemudian kadang-kadang lucu. Monggo Pak Kiai kula aturi jenengan matur. Niku salah. Kula matur, Pak Kiai dawuh. Pak Kiai paring pangandikan. Kula budal, Pak Kiai tindak. Ora kok diwalik, aku tindak, Pak Kiai budal. Kula sowan, ora kok kula ngrawuhi. Kula salah Bu. Alhamdulillah Bu Wali Kota saya bisa ngrawuhi. Itu cara basa kromo nginggih itu tidak salah. Kula sowan.
Nah, Pak Kapolres rawuh, Pak Wali Kota rawuh. Ojo nduwurke awake dhewe nindak wong liya. Inilah hebatnya bahasa Jawa. Makanya saya mohon anak-anak, ayo belajarlah ngomong yang bagus. Basa karo wong tuane. Toh Al-Qur'an mengatakan apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Artinya apa? Lah awakmu iso ngomong basa itu termasuk qaulun ma'ruf. Itu luar biasa. Caranya piye supaya anak iso basa? Gampang. Ibu tenggelam yo basa karo bojone. Tak takon ngomong jeneng Bu, jenengan tenggelam karo bojone basa napa mboten? Ngeten mawon. Supaya kundur saking pengajian nuzul Quran ibu-ibu iso basa karo kakunge jenengan donga kalih kula. Sing lanang meneng mawon. Lah dongane wis rampung jenengan aminke sing banter. Ayo ibu-ibu donga kalih kula. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sak gonton mau donga iki tangane diangkat mau kempit ki nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan sawangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula boten basa kula siap yen lambe kula udunen. Ayo sing lanang, amin Allahumma amin. Delok wae kok seminggu meneh ibu-ibu Kota Mojokerto lambene udunen. Niku berarti ora basa karo bojone. Ibu, amin Allahumma amin. Saya dulu wali kota sama istri saya itu awalnya nggak pernah boso sama saya. Saya ngomong boso. 3 bulan pertama saya menikah, yang ngomong boso itu saya sama istri saya. Akhirnya sekarang istri saya nggak mungkin ngomong kalau sama saya nggak boso. Pokoknya lah bodoh sungkeman, lah suku ini. Abah kalau ngaturakan juga ngeriati, mau menami kalau gak ada kelepatan sakit masakin ucapan, salah gak sakit tindak tanduk kalau banyu saja kalau masakan borong sesuai kayu saja kau mulai nyuruh aku ngisi samudra banget sami abah lagu ngelanang tak jawab yo podo-podo ngelanang itu nangan yo podo-podo bu boso sakit ya? Gampang. Dan hebatnya bahasa Jawa itu apa Bu? Bahasa paling kaya kosakata dari seluruh bahasa di dunia itu bahasa Jawa. Coba tadi saya ngomong masalah makan. Makan itu bahasa Arabnya apa sih? Cuma satu. Akala yakulu kul. Bahasa Inggrisnya cuma satu. Eat. Coba bahasa Jawa nih. 10 wonten. Dahar. Nedi. Mangan. Madan. Badok. Minta. Gaglak. Nyekek. Nunul. Nyosor. Ngemplok. 11 itu siapa? Wali kota. Sama siapa? Sama Kapolres. Sama siapa? Sama Gusimpang. Lebih nopo dahar enak. Sopo kae tukang syuting lebih nopo badok umpan. Bahkan banyak bahasa Jawa yang gak ada bahasa Indonesia. Contoh mususi beras. Nopo bahasa Indonesia? Apa? Kok ngitari beras ini? Mususi Pak, mususi. Nah mususi toh? Mususi beras itu bahasa Indonesia itu apa? Mencuci, berarti nama bedanya beras karo sempak. Lah wong Jawa beras dipususi, piring diisai, baju dikumbai. Bahasa Indonesia itu wis ra ono. Betul ya? Nguyuh anyang-anyangan. Ora ono, mosok kencing tawar-menawar. Nguyuh anyang-anyangan itu bahasa Indonesianya kencing macrit-macrit. Saya ulangi kasusnya.
Kula matur iki. Lah, bener kula matur. Bahkan seorang kiai pun nggak akan mungkin mengatakan aku ora pengen ngendikan. Itu pun salah. Jadi sak dhuwure matur niku ngendika, sak dhuwure ngendika dawuh. Loh, saya itu lahirnya di Lampung loh. Kenapa saya bisa ngomong basa? Mergone ibu kula kali bapak kula basa. Karena saya melihat bapak ibu saya lan ngendikan basa, kula keturunan melu-melu iso basa. Lah saiki bocah cilik ngomong karo mbokne kowe ya. Bu kowe arepe nang ndi? Bahkan kadang-kadang bu kula badhe siram. Bu, bapak sare kula siram. Bapak sare kula siram. Jadi kula matur sak dhuwure niku ngendika, sak dhuwure dawuh. Dahan niku sak ngisore nedhi, sak ngisore meneh mangan. Sak ngisore meneh madang, terus mandang. Akhirnya nyutan bathuk gablek nyekek terus niku tengah. Bapak sare kula tilem. Kula tilem. Ora kok kula sare bapak nembe tilem, mbahmu. Niku sederhana. Makanya saya dulu bilang kalau memang di Jawa itu harus ada muatan lokal untuk memperdalam bahasa Jawa kromo nginggil supaya kita nggak salah. Santri kalau kadang nilai kalau tuku soto, mulai gampangnya soto. Padahal kalau dawe soto ditukake soto. Soto itu apa? Soto itu apa? Bangku. Malah ditukake soto. Tapi saya juga punya pengalaman menarik. Saya ada tamu dari Australia yang masuk Islam di pondok saya, namanya Antonio Sekodori dari Canberra, Australia. Selesai syahadat, minta makan. Di suku nopo-nopo ora doyan. Akhirnya bojo kula jengkel. Masake sayur bung. Takon, prek niku basa Jawane halus to. Lha wis salah meneh. Sing bener Mbak Kiai Soleh. Pring niku basa Jawane halus, deling. Bambu iki bahasa Indonesia. Sampai salah meneh to. Sudah gini aja, sebelum saya teruskan. Belajar nyebut apa yang saya tunjuk dengan menggunakan bahasa Jawa halus. Rambut, moto, pacar, sing belum banyak sholat sunnah. Irung, pesek mbahmu kan? Irung pesek. Lanjut dengan pesek sampai ngomong, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Irung pesek, grono, untu. Wojo. Mila kenapa orang-orang Jawa ini mengatakan apa? Cangkem, tutuk, ilat, lati, weteng, Kadaran. Lawang Jawa kenapa yang dikatakan cangkem? Karena cangkem itu adalah satu kesatuan dari tenggorokan, lidah dan dua bibir. Maka namanya cangkem. Dicincang supaya mingkem. Lah ora iso mingkem jenenge cangkeman. Sing biasa cangkeman sapa? Wong wedok. Wong wedok. Ayo wedok karo lanang cerewet pundi? Wong wedok niku luwih cerewet lumrah soalé keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Lah wong lanang Adam. Cangkeme niku Adam. Kok Gusti pas cerewet? Lah kula ora cerewet ra dibayar. Iku ora ngajar kuwi. Irung pesek. Sampai mawon wong pesek insyaallah panjang umur. Amin. Napa wong pesek panjang umur? Ambekane ngirit. Beda lah wong mancung itu cepet mati. Ambekane boros. Tolak-tolak kupile gede-gede. Kula sedina nang ngomong basa Jawa niku berarti ngerti basa Jawa niku ora mati. Wong Jawa ya kan Jawane, Pak. Optimisme. Jangan membayangkan masa depan yang belum pasti. Maka Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah, Ibrahim potong dari Ismail. Oke.
Padahal perjuangannya apa? Siti Sarah kan duwe anak, matur karo Ibrahim. Ibrahim, silakan Anda menikah lagi. Kalimat yang saya tunggu dari istri saya. Tapi juga gak muncul-muncul Pak. Gus, kita mau menikah lagi. Nunggu takdir. Ya kalau memang ada takdirnya, mana bisa saya melawan takdir? Kalau tidak ada takdir, saya ciptakan takdir saya sendiri. Tapi buat tentu, saya suami yang setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Santai mawon. Bojoku wis ayu, ahli sholawat. Napa kula kok ragu meneh? Tapi kula umpama rabi meneh kula pengen bojo anak. Amin. Enak enggak kalau punya istri Arab? Jadi kalau istrinya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Jadi kelingan di Gus Dur. Gus Dur itu zaman Orde Baru rapat sama kiai, diawasi sama polisi-polisi. Zaman Orde Baru, diawasi intelijen. Gus Dur tahu rapat diawasi sama intel. Akhirnya Gus Dur bilang sama kiai, Pak Kiai tolong mulai sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya para kiai ngomongnya takalum bil lughatil arabiyyah. Intelnya pulang, ditanya sama komandan, hei intel, apa tadi rapat Gus Dur? Hasilnya apa? Dijawab sama intel, aman komandan, para kiai hanya saling mendoakan. Ngomongin bahasa Arab. Nabi Ibrahim dipaksa menikah lagi. Akhirnya menikah punya anak 10 potong lehernya. Tapi apa? Ada optimisme di dalam hati Ibrahim. Ini perintah Allah, pasti ada kebaikan dari Allah. Maka kemudian apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dikejutkan dengan leher Ismail diganti dengan seekor domba. Dua. Yang paling keren siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu dua bapak angkat. Bapaknya sinten? Fir'aun. Peraturan di masa Fir'aun, bayi lahir laki-laki bunuh. Beda dengan jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah, bayi lahir perempuan bunuh. Kalau zaman Fir'aun, laki-laki bunuh. Kenapa? Karena menurut dukunnya Fir'aun, bayi laki-laki akan menjadi pesaing dan kompetitor bagi Fir'aun. Tapi Allah berkehendak lain. Begitu ibunya Musa mendengarkan titah dari Fir'aun, bayi kecil Musa dikeleki bahasa Indonesia no. Anaknya dari masa dikenterkan, dikenterkan, Dihanutkan. dilarung, dianjurkan di sungai. Takdir Allah membawa bayi Musa mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemukan oleh istrinya Fir'aun, dibawa masuk ke kerajaan. Fir'aun marah, bunuh bayi ini. Apa kata istrinya Fir'aun? Jangan Pak, jangan. Bayi yang dibunuh itu bayi yang lain dan kita cari. Ini bayi yang kita cari datang sendiri. Ini jangan dibunuh. Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah wong lanang manut kalau wong wedok. Bahkan dari saat gagal Kapolres tetap pergi kalau bujur. Lain kantor gua lah. Neng omah ketemu bojone kit. Aku bohong. Perempuan itu jangan dimana-mana kan. Perempuan itu lucu. Kalau disakiti nggak pernah lupa. Kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Dan yang jelas perempuan itu ahli sejarah. Sekali Anda laki-laki punya salah sama perempuan, seumur hidup kelingan terus tuh. Wong ya teko. Yo melu guyu. Biasanya jilbabnya hijau. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Tapi gampang kok, menaklukkan perempuan itu gampang.
Cowok harus ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya kalau kamu ingin cintai sama istrimu gampang, kamu harus ingat perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Gak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Betul bu? Makanya ibu-ibu kalau punya suami, suaminya ngajak susah terus, kamu ajak duduk suamimu, bisikan kalimat yang lembut di telinganya. Kamu bilang sama suamimu, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Nabi Musa akhirnya tumbuh berkembang di kerajaan Fir'aun. Lagi seneng-senengnya jadi anak, Allah perintah Musa perangi Fir'aun. Itu kalau terimanya pakai akal, Pak Bu, nggak mungkin berani. Tapi Musa menerima perintah Allah dengan menggunakan hati. Musa perangi bapakmu. Itu ngaku Gusti Allah. Loh Fir'aun itu berikut. Ana rabbukumul a'la, kata Al-Quran. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Soalnya Fir'aun itu apa? Fir'aun itu kabeh diujo uripe karo Gusti Allah. Seneng terus ra tau susah, duwe-duwe terus ra tau duwe utang. Niku Fir'aun. Mila lan jenengan kadang-kadang susah, kadang-kadang seneng itu lumrah kok jenengan menungso biasa. Kula malah curiga, lha ana wong Mojokerto duwe-duwe terus ra tau duwe utang, seneng terus ra tau susah. Kula curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Fir'aun itu pripun? Jangan ngerti ceritanya Fir'aun. Fir'aun itu tahu selilitan, ngamuk gara-gara giginya berlubang. Allah akhirnya apa? Ngutus malaikat untuk dandani untune Fir'aun. Malaikat takon, Gusti, punapa kok kula kedah dandani untune Fir'aun? Dijawab karo Gusti Allah, dandanono sing rapi. Fir'aun iki ngaku Gusti Allah, mosok cangkeme selilitan. Fir'aun itu cuma sewu mangan sambel, sing mules ora wetenge sambele. Kudanan sing pirang ora irunge, kudane. Padha karo Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing loro, tiang listrike. Perang kalau menggunakan logika, Bu. Ini saya sampaikan tadi kaitannya dengan kondisi hari ini. Pasti Musa tak berani. Tapi Musa menggunakan hati. Kalau ini perintah dari Allah, optimis. Saya perang melawan Fir'aun. Apa yang terjadi? Perang. Kula tak takon, Musa menang apa kalah? Ya. Musa menang apa kalah? Kalah. Buktinya apa dia kalah? Lari, ketemu dengan pantai. Pilihannya cuma dua. Bablas masuk ke lautan, kembali dihajar sama Fir'aun. Begitu mereka berhadapan-hadapan antara Musa dengan Fir'aun, apa yang membedakan di antara mereka berdua? Bedanya satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selama-lamanya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Kalau langsung, ini perbedaan sikap. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Gusti Allah, sementara selama-lamanya Musa di dalam hatinya ada Allah. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah mengejutkan Musa karena ketaatannya, karena imannya, dengan lautan yang terbelah. Kemudian Musa bisa berjalan di atasnya. Coba. Maka saya kalau nasihati anak-anak nakal, saya itu kan dapat julukan Gus Miftah presiden para pendosa. Gara-gara kedekatan saya dengan ahli maksiat, mbak-mbak PSK, Urel, Genggeng. Maka 3 bulan yang lalu Bu, saya mendapatkan penghargaan 3 dari LEPRIK, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Kategori pertama, lelang blangkon termahal di dunia. Saya diminta nyumbang Nahdlatul Ulama, Muktamar NU di Lampung. Saya lelang 1 blangkon saya sumbangkan untuk NU. Laku berapa Bu? 900 juta. Tak sumbangnya. Coba Anda bayangkan, blangkonnya wae 100 juta. Bagaimana sarungnya? Apalagi isinya? Nah, isinya blangkon Pak. Isinya saham. Bagi esoknya dirasani ya.
pakai strek itu sabuknya gajah judo. Maksudnya apa, dibuka sabuknya muncul belalainya itu kan. Yang kedua, saya dapat penghargaan apa Bu Wali Kota? Sebagai dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi. Sudah 22 tahun saya membersamai Bapak lokalisasi. Dan itu berat. Karena istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Yang ketiga, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk itu bokongnya digambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, ada mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Dan di situ ada quote-nya, gokongmu adalah rezeki. Wajah saya itu banyak digambar di bokong truk. Kenapa? Karena saya banyak mengeluarkan quote atau kata-kata. Makanya di bokong truk itu selain gambar wajah saya itu ada quote-nya. Kenapa saya dijuluki presiden para pendosa? Karena saya banyak membela kepentingan para pendosa untuk bertobat. Saya punya quote apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Ayo, wong sampe ini sekarang duit dosa sinten? Takwanya THR. Gak ada yang gak punya dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Jadi saya punya banyak quote seperti itu. Contoh, dulu amalan-amalan orang NU, sholawatan, tahlilan, istighosahan, mujahadah, dibilang apa? Bid'ah, sesat, kafir. Saya punya quote, saya jawab omongan mereka cukup dengan quote. Apa? Cukup Rokib dan Adit yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Ngomong saja. Maka kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa? Kembali ke masalah optimisme tadi. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan masalahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu kecil. Makanya apa? Ayo, pola pikir kita, mindset kita dirubah. Bahwa pandemi ini pasti berakhir. Selama apa? Kita patuh protokol kesehatan. Vaksin lo vaksin. Orang mau bolak salah pemerintah. Muncul COVID, minta vaksin. Vaksin ada, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul, minta presiden disuntik duluan. Presiden mau, minta siaran langsung TV. Begitu siaran langsung, katanya diedit. Cangkemmu. Tapi lucunya nopo bagai, begitu pembagian sembako corona covid antri bisik dewi. Dulu awal covid, pemerintah bilang jangan ke masjid dulu. Kenapa? Untuk memutus mata rantai covid. Kita teriak-teriak pemerintah anti-Islam, tidak menghormati umat Islam. Kenapa nggak boleh sholat di masjid? Kenapa nggak boleh jumatan di masjid? Kenapa nggak boleh bikin pengajian? Awal-awal pandemi. Sekarang begitu boleh tarawih di masjid, masjidnya ya sepi. Wong ya teko iki. Jilbabe ya putih. Lah boleh-boleh sampai pemerintah dok. Bu, kemarin kontroversi soal toa dan suara adzan. Kalau saya memahaminya itu sindiran bagi kita. Kenapa? Selama ini kita dengar suara adzan, toa dan banter juga tahu makan yang masjid. Wong Mojokerto ini seneng adzan yang pisang. Kapan adzan maghrib bulan poso? Itu pun bukan karena sholat, tetapi mergo buka. Makanya masih bang, acara saya di JTV Kultum bareng Gus Miftah sebelum maghrib itu penontonnya tinggi banget. Saya pede, berarti orang-orang suka dengan ceramah saya. Ternyata tidak. Kenapa orang-orang
nonton Surabaya JTV karena Surabaya ada maghribnya lebih dahulu dibandingkan Jakarta. Kau kurang ajar lagi. Saya kurang ajar anak saya. Baru ada ngasar, Pak. Terus buka. Kata kau nih, lagi ada ngasar, kok kowe buka? Apa jawabannya? Nyuwun saya ubah. Kulo mboten saged bedake antara adzan maghrib lan adzan ngasar. Beda. Nah, persoalannya adalah kenapa dengan kondisi kita hari ini harus bersabar? Belajarlah dari orang berpuasa. Pak Bu, orang puasa itu haus, lapar, dahaga. Kenapa dia bisa bersabar? Padahal kalau di Paling masuk kamar minum es teh, keluar dari kamar pura-pura puasa, pura-pura lemes, nggak ada yang tahu. Pertanyaannya kenapa tidak dilakukan? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa walaupun haus, lapar, dahaga dia mau bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Kenapa kita dikasih ujian dan musibah dari Allah harus bersabar? Yakin solusinya pasti datang. Kalau sing jomblo, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Pasanganmu pasti ada. Maka hari ini kalau kamu belum punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Makanya sejumlah-jumlahnya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Malah kowe gaul. Nyekel kopling kalau rating, rasa nyanding mergo kalah glowing. Kalau sekarang yang paling banyak bukan itu. Tuku blimbing itu tidak. Raine glowing sikile belang-belang. Santai kok. Dua kota. Sekarang cantik itu karena 4 hal. Cantik itu dari 4 hal. Dari sananya, dari dananya, dari letak kameranya, dan dari skincare-nya. Dan ibu-ibu ya. Ayo Bu, kata kok. Sing nantang aku pesek mata kamu. Sengit aku. Bu, sing gaweane ngapusi wong lanang apa wong wedok? Kurang ajar lah lanang. Lanang apa wedok? Kita lihat. Aku lah bilangnya wong lanang, aku ora seneng karo wong lanang. Kalau kita ngomong Gus Mas suka sama polisi enggak? Enggak, sukanya polwan. Ngopo polisi ya polwan kok. Lanang. Bu, sing gaweane ngapusi lanang apa wedok didelok dari penampilan. Penampilannya wong lanang karo wong wedok kowe jujur budi. Lanang. Delok Mbak Kiai Soleh, sarungan tok baju siji. Bahkan mungkin tak sing makan, ya kan. Aku bahasnya Kiai, aku bahasnya dia. Kulo kira kali Imam masjid itu apa banget kali. Soalnya kulo biyen itu manggon masjid 4 tahun setengah. Saya dulu kuliah Bu, nggak pernah kos. Saya tinggal di masjid seperti kayak beliaunya ini. Tiap hari saya di masjid. 4 tahun ya, 4 tahun setengah. Bahkan menurut saya Pak, masjid saya kulo nggon itu masjidnya wong Muhammadiyah. Masalah terus orang. Masalahnya wong siji. Gara-gara kulo manggon masjid Muhammadiyah, kulo turu bobot kulo 40 kilo. Napa melu Muhammadiyah turu? Soalnya Muhammadiyah belas ra ono selamatan. Ora pengaman belas. Begitu kulo pindah ke masjid wong NU, bobotku langsung mundak 100 kilo. Napa melu wong NU lemu? Soalnya wong NU titik-titik mangan. Yasinan, tahlilan, sholawatan, mana ngipon, tonggone loro dari didongake, mangan. Sing loro mati, mangan meneh. Itu dino. Mumpung kalian dongake wong mati. Ayo. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajah
banjur bali bretes mili bali nang kuburan maku tangan ketangisan sholli wa sallim daiman ala madan sholli wa sallim daiman ala madan wal ali wal ashabi wal ali kebacut temenan yen anak turunku kowe ora ilang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning ngarep bakal tarik kesih donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala madan sholli wa sallim daiman ala madan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada dijawab sing banget kami bareng-bareng awal ini ya. Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli wa sallim daiman ala madan sholli wa sallim daiman ala madan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad alhamdulillah bisa nggak di Mojokerto ada maghribnya request cepat-cepat santai. Kenapa orang berpuasa bisa bersabar? Karena ada maghrib pasti. Kenapa ibu harus bersabar? Insya Allah THR-nya pasti. Amin. Walaupun saya dapat berita Bu, kalau bulan Syawal di Mojokerto dan banyak beredar biskuit palsu. Kalengnya biskuit dibuka isinya terang bunga. Itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Nah, belajar dari orang berpuasa. Kenapa orang berpuasa mau bersabar? Karena yakin ada maghrib pasti datang. Makanya ingat, puasa itu bahasa Arabnya adalah as-saum, maknanya adalah asyam, maknanya adalah al-imsak. Jadi as-saum atau asyam maknanya adalah imsak. Imsak itu apa? Basa Jawane halus ngeker, menahan diri. Mila poso niki awake dhewe kon ngeker apa? Pak Bu, kenapa harus menahan diri? Manusia itu makhluk yang unik. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa Bu? Bener terus, orang tahu salah.
iku lah pengen duwe bojo bener terus ora tau salah gampang radio karo malaikat. Apa meneh Israil. Ora tau salah. Kenapa malaikat bener terus gak pernah salah? Karena malaikat punya iman, dia tidak punya nafsu. Lalu apa dari malaikat wegah? Gak asik. Orang komplit begini. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Napa sifatnya setan? Salah terus orang tahu bener. Mila bapak-bapak duwe bojo kok salah terus ora tahu bener. Kula curiga jangan-jangan bojomu. Biasanya jilbabnya pink. Kayak ngono wis lupa jilbabnya pink. Menjijikan. Lah Gus kita sebenarnya kalau baju ireng hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam menyenangkan, kain kafan putih tapi menakutkan. Apa buktinya yang hitam lebih menyenangkan daripada yang putih? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan madu. Masalah. Lu yang ini tai lalat dibandingkan madu edan kok. Telepon reng ke Pak Manu. Setelah menciptakan setan, Allah menciptakan hewan. Mila sejarahnya sak dunia mana-mana seperti surga seperti apa sama manuk. Hewan itu jenisnya apa loro? Hewan yang jenisnya nurutin mangan tok. Yang kedua, hewan yang buas. Hewan yang buas dilambangkan seperti serigala dan anjing. Hewan yang hanya menuruti makan dilambangkan seperti kambing. Wis ana malaikat, ana iblis, ana hewan. Baru kemudian Allah menciptakan manusia. Kalau malaikat benar terus orang tahu salah, setan salah terus atau benar, menungso kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Kenapa? Karena menungso itu ana sifate malaikat, ana sifate iblis, ana sifate hewan. Malaikat itu nyuwun sewu, hobine napa? Dikit tidak marang Allah. Iblis setan, hobine napa? Godho wong supaya salah. Kire serigala hobine napa? Meden-medeni. Wedhus hobine napa? Mangan. Mila manungsa niku ana malaikate, ana iblise, ana asune, ana wedhuse. Sakniki ditilok. Kok ana wong apik banget, wong apik banget, wong iki seperti malaikat. Tapi kalau wong senengane nggodho tok, kita mengatakan iki wonge kaya setan. Kalau wong senengane meden-medeni wong iki kaya kirik. Kalau wong sing dipikir wong mangan kok berarti wong iki kaya wedhus. Sing paling kathah sing pundi? Wedhus. Isuk soto, awan penyetan, bengi, narot. Arepe turu. Lah sifat yang paling dominan dari manusia itu sifatnya kambing. Wong sing dipikir wong panganan tok berarti kelas kaya wedhus. Padahal menungso itu ada di program sifatnya supaya mendekati sifatnya malaikat. Malaikat itu sifatnya apa, Bu? Ono mangan, ra kena mangan, ono wedan, ra kena ngombe, ono bojo, ra kena telok. Mila bulan poso menungso di program kaya malaikat. Ono wedan, romancine ra kena ngombe, ono manganan romancine ra kena ngombe, ono bojo romancine senajan to halal ora kena telok. Sing duwe ra kena telok nek meneh kowe sing urung duwe. Makanya para jomblo menikahlah, karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Kuwi
enggak? Kamu berbuat baik di bulan Ramadan akan dilipat gandakan kebaikannya 1000 kali lipat. Contoh, jenengan sedekah nasi bungkus siji niku padha karo di luar bulan Ramadan padha karo sedekah 1000 nasi bungkus. Bulan Ramadan jenengan melayani bojone ping pisan padha karo melayani bojone ping 1000. Kalau Bu Wali Kota dilayani bojone pisan mawon. Sesuk rampung Ramadan bapaknya jaluk. Dek, aku jaluk. Jenengan jawab, sorry mas, depositonya masih banyak. Tapi orang lupa, kalau orang berbuat baik 1 ganjarannya 1000, orang berbuat dosa 1 dosane 1000. Kado afatis sayyiat kama kado afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Jadi awakmu tuh tidak maksiat pisan, kuwi padha karo maksiat ping 1000. Rumah anakku ping. Jadi awakmu senengane karaoke nggawa pural siji ning bulan Ramadan, kuwi padha karo nggawa pural 1000. Mandek cah mandek. Bahkan sesuatu yang sebenarnya tidak dosa di bulan Ramadan nggak boleh dilakukan. Contoh Bu, kita misui wong balas, kita dipisui wong balas misuh itu angsal apa? Jawaban. Awakmu dipisui wong balas misuh itu angsal apa? Boleh Pak, itu namanya kisos. Asalkan pisuane padha, batere padha, umine padha. Loh, coba deh, awakmu dipisui, matamu kok jawab, matamu juga boleh. Lanjutkan dipisui, matamu, lah kowe jangkamu itu juga boleh. Beda. Mari. Dikeplak wong, balas ngeplak itu alasan apa betul? Boleh. Itu namanya kisos. Jangan sampai kejadian di bedal bela diri malah tersangka. Misalnya di begal bela diri jadi tersangka, saya sudah dengan di begal pasrah mawon. Nyopeng daripada tersangka. Tapi sudah di SP3, sudah dihentikan atas perintah langsung dari Pak Kabar Reskrim. Gue nyuwun sewu, saya jadi mau menyidik itu yo angel. Kalau polisi kata, kalau Pak Kapolres kakate kodo AKBP. Pak Kapolres AKBP ajun komisaris besar polisi kulo nggih AKBP, aku kiainya Bapak polisi. Dikeplak, balas keplak, niku maksa. Asalkan keplakane padha, bantere padha, sing dikeplak gone padha. Sing rawan niku jenengan dikeplak balas bajul niku ora apa. Tapi di bulan Ramadan, awake dhewe dikeplak ra kena balas kan. Plak kon jawab ini imun. Sorry, saya sedang berpuasa. Mbak saya kapan? Bar buka. Ya ora. Lah kenapa Pak di program seperti itu? Supaya kita terprovokasi dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita mempunyai sifat seperti malaikat. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Lah, menungso sing selamat niku sing iso belajar saking bulan poso. Belajar saka nafsu karo saka iman. Nafsu niku ibadah numpak motor gas, iman niku rem. Lah menungso sing iso selamat niku sinten? Sing ngerti kapan nganggo gas, kapan nganggo rem. Ayo jawab. Ngaji gas. Poso gas. Traweh karaoke Rem. maka kita dilatih untuk itu. Bagaimana caranya? Allah ngasih program itu lucu banget. Oh, wong poso iki paling kakek dosa biasanya sama cangkem. Program Gusti Allah apa?
jaluk Mas diam. Karena diam Mas. Lah bojone jaluk Mas diam. Waktu adalah uang. Makanya lah jenengan ngejar melaku Pak Wali Kota. Ayo Pak, jagongan kopi, kok dijawab sorry aku nggak punya waktu, berarti dianya nggak punya uang. Bu, waktu adalah uang. Makanya Pak, kalau istrimu minta uang besok dikasih waktu. Sampai sedemikian proses yang dibuat oleh Allah. Tujuannya apa? Mundangnya derajatnya awake dhewe. Maka ciri orang yang beriman yang mau berpuasa itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Balik ke awal wau. Awake dhewe optimis, yakin badai pasti berlalu, masalah pasti selesai, tapi jangan pernah melupakan Allah. Caranya bagaimana? Tawakal. Maka kalimatnya huwa maulana. Dia adalah penolong kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang iman bertawakal. Balik ke Gusti Allah. Mila napa selawat Gusti Allah sing viral napa? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolong. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kau diwaca bareng-bareng. Tawakal orang besar. Saat dari diwaca pulau Titanic. Ono kiai senengane berburu. Baru Jumatan bawa bedil makan yang alas. Ketemu macan ditembak, dar, ternyata macannya kebal. Katanya macannya kayak bajar, bukan kenal bodri. Kebalik. Akhirnya apa yang terjadi? Peluru nentek, macan urip. Akhirnya Pak Kiai Geni dikejar kalau macan. Melayu ketemu jurang. Pilihan loro. Bablas dimakan macan, balik. Nyunyun jauh bablas nyemplung jurang, balik dimakan macan. Akhirnya Pak Kiai ini kelingan. Wong iman itu kudu tawakal. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'min. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pak Kiai ini matanya ditutup, tangannya diangkat dulu. Ya Allah, bila saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata begitu matanya dibuka, harimaunya nggak makan Pak Kiai, malah mengangkat kedua kaki depannya. Pak Kiai tanya sama harimau, harimau, kenapa kamu nggak makan saya? Dijawab sama harimau, yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Doanya apa? Allahumma barik lana. Doamu al Kiai. Saudara-saudara, sebagai penutup kita baca Hasbi Rabbi Jallallah kaping 3. Moga-moga masalahnya semuanya selesai. Amin. Kabul. Amin. Ekonominya kembali membaik. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Maju. Amin. Allahumma. Amin. Hasbi
hadir, matur nuwun rawuhipun. Bila hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya Onde-onde. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan